dukur semayat. Dari awal kita lah sedukur mayat. Kan Ustaz ngecek kain tak ada lah. Tidak, contohnya kau Pak. Paham pertanyaan dulu. Dari awal wak miskin bono. Kau masuk kata, tidak ada. Kau miskin tidak ada kain je lah. Yang akan dibawa untuk orang bantu pun tidak ada. Cuma kainnya cuma selembar aja. Selembar untuk kain kafannya. Tidak perlu cukup untuk menutup sadunya dia. Singkitnya. Dia bisa untuk kepalanya, buka tutup kepalanya, nampak kakinya. Tutup kakinya, nampaklah kepalanya. Dalam kondisi itu tutup aja kepalanya, ikut biar je. Biar je. Ya, kondisi. Tapi kalau nampak awak kau godang lah moyat lah besar kau lah. Itu ukur mereka kafannya tadi kan. Dari awal kita sudah ukur. Kau mayatnya berarti lebarnya berapa misalnya lebarnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul sejenak untuk mempelajari ya syariat Allah Subhanahu wa taala, itu cara pengafan atau tazhij, ya, cara penyelenggaraan jenazah. Ya, mungkin dahulu sudah dibahas tentang bagaimana pertama itu memandikan, ya, kemudian mengafani. Nah, tinggal bagi kita untuk apa lagi? Teori untuk kemarin apa? Mensolatkan sama menguburkan lagi, ya. Ya. Dan kita bahas secara singkat saja, ya, masalah teori ini. Insyaallah nanti kita akan masuk prakteknya, itu lebih nampak bagaimana caranya. Nah, yang pertama tentang masalah mensolatkan mayit, ya, ini juga merupakan sunnah muakkadah, ya, artinya sunnah yang ditingkatkan, ya, atau katakan fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apabila salah seorang dari kaum muslimin sudah menyelenggarakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah, di sini ada keutamaan fadlu salah, yaitu keutamaan untuk mensalatkan jenazah, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falau qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia mensolatkan, maka dia mendapat pahala satu qirat. Nah, wa man syahida hatta tudfan falahu qiratan. Maka barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia dikuburkan, maka bagi dia qiratan, dia mendapatkan 2 qirat. Maka dikatakan, wa mal qiratan ya Rasulullah, berapakah ukuran daripada 2 qirat ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan mithlu jabalaini 'azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. Ya, barakan 1 qirat itu gunung Sagu. Ya, kalau 2 gunung, 2 berapi sama gunung Sagu. Itulah pahala bagi orang yang menyelenggarakan jenazah dari awal sampai akhir. Artinya dia saksikan, mensyahidah. Bukan berarti hanya pahala ini khusus bagi orang yang menyelenggarakan saja, tidak. Ini sifatnya umum. Pokoknya kita datang takziah, ya, kemudian kita menyaksikan dia dari mengkafani, kemudian mensolatkan, memandikan, hadir di sana sampai menguburkan, kita pergi kuburnya, maka kita mendapatkan pahala 2 qirat, ya, artinya sebesar gunung, ya, yang sangat besar. Nah, kemudian bagaimana sifat salat jenazah, ya? Baik, yang pertama tentunya diutamakan untuk salat jenazah itu tempatnya adalah di tanah lapang, itu asalnya, ya, disunahkan untuk mensolatkan jenazah itu di tanah lapang. Namun bolehkah seorang mensolatkan jenazah di masjid?
Boleh. Ya, tidak ada larangannya karena ada salah satu riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mensolatkan salah seorang sahabat di masjid. Namun pada asalnya sunnahnya untuk menyelenggarakan salat jenazah itu di mana? Di tanah lapang atau di depan masjid, ya. Pokoknya tanah lapang. Ya, ini sunnahnya. Baik. Kemudian adapun bagaimana posisi, ya ini pertama posisi apabila jenazah itu sudah letakkan di depan kita, maka posisi imam kalau seandainya itu mayatnya laki-laki itu sejajar dengan kepala. Tapi kalau mayatnya itu perempuan, maka posisi imam adalah sejajar di pertengahan atau tengah daripada jenazah tersebut. Ya. Nah, ini tentang masalah posisi, ya. Namun, fa idza istama'a al-janazat, kalau seandainya kita mensolatkan berbagai banyak jenazah, bukan hanya satu jenazah saja. Ada jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan, ada anak-anak laki-laki, ada anak perempuan, maka bagaimana cara menyusunnya? Ya, maka yang pertama ar-rajul awal, thumma tiful muhadiyan li rajul, thumma al-mar'ah. Ya, kemudian susunannya itu yang pertama laki-laki, ya. Kemudian yang kedua anak kecil laki-laki tadi atau bayi, ya. Kemudian baru perempuan. Jadi tidak sejajar manjang itu dah. Tidak sejajar manjang, tapi ke belakang, artinya ke depan dia urutannya itu. Laki-laki, kemudian anak kecil, kemudian perempuan. Perempuan itu digeser ke tengah. Ya, ditengahkan, ya, sejajar dengan kepala laki-laki. Nah, ini posisi bagi imam. Ya, ini kalau seandainya itu berapa orang. Tapi kalau jenazah itu banyak kali, soal masal, tak mungkin seperti itu kan. Itu panjang ke sana. Ya, nah cukup diambil, ya. Itu dalam keadaan darurat. Nah, kemudian sifat solat jenazah. Solat jenazah itu asalnya itu 4 takbir. Ya, 4 takbir. Ya, 4 takbirat. Nah, 4 takbir. Tentunya yang takbir pertama kita baca apa? Tentunya di awal ta'awuz baca bismillah, baca al-fatihah. Takbir kedua kita bersolawat kepada Nabi. Kemudian ke takbir ketiga kita berdoa untuk Ismail, ya, berdoa untuk Ismail. Nah, takbir keempat dikatakan para ulama di sini khilaf. Ya, ada mengatakan cukup seseorang itu diam saja sebentar pada takbir keempat, kemudian setelah itu baru dia salam. Nah, ada juga mengatakan boleh dia berdoa di sana, ya, baik untuk doa untuk orang yang ditinggal. Ya, kemudian ada permasalahan di sini. Apakah setiap takbir itu seseorang mengangkat tangannya, maka dia juga salah. Adapun takbir pertama, itu harus mengangkat tangan. Ya, takbir pertama atau dikatakan dengan takbiratul ihram, ya, pembuka salat. Adapun takbir kedua, ketiga dan keempat di sini khilaf para ulama. Ada mengatakan tidak mengangkat tangan, cukup tangan itu di sana sini saja. Ada mengatakan mengangkat tangan. Ya, jumhur ulama mengatakan lebih afdal itu mengangkat tangan. Karena pada asalnya takbir itu adalah kita mengangkat tangan. Nah, ini cara takbir. Ya. Baik. Nah, inilah ada pendoanya. Ini bisa nanti bapak-bapak doanya umum, ya. Baik. Untuk laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Untuk perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau seandainya banyak, ya, Allahumma ighfir lahum. Kalau aja dengan hum dan sebagainya. Ya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah mensolatkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang mensolatkan. Baik. Yang boleh mensolatkan jenazah itu sabar. Ada juga yang mengatakan harus ambil tempat. Baik. Pada asalnya memang mensolatkan itu untuk jadi imam itu memang ulil amri itu pada asalnya, ya. Jadi kalau ulil amri itu ada dua. Ada umara, ada ulama. Dijelaskan juga masuk ulil amri sini. Ada ulama. Tentunya orang yang mensolatkan untuk jadikan imam solat tentunya orang yang faham dalam masalah. Namun lebih bagus lagi kalau seandainya umaranya dia faham agama, dia orang-orang juga bertakwa, maka lebih afdal dia untuk mensolatkan atau menjadi imam. Tapi kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada maka pilih misalnya siapa yang ditunjuk
biasanya di kampung tersebut dia sebagai imam, atau ada wasiat daripada dari wanita tersebut, kalau seandainya saya mati tolong yang jadi imam inilah, maka itu yang lebih diutamakan. Ya. Nah, Bukan anak, Ustaz. tak mesti anak. Namun ya, kalau seandainya itu tidak ada lagi, artinya anak itu anaknya mungkin orang yang bertakwa pula, maka lebih bagus anaknya. Artinya kan terkadang ada anak-anaknya itu yang tidak paham agama dan sebagainya, maka diutamakan ada orang yang berilmu, orang yang alim dalam perkara ini. Ya. Baik. Nah, dalam begitu juga dalam mensalatkan jenazah itu lebih utama adalah memperbanyak, artinya memperbanyak orang dalam melaksanakan ibadah salat. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadisnya, kalau seandainya seorang itu disalatkan lebih daripada 40 orang dan orang-orang yang disalatkan tersebut tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka mereka akan bisa memberikan syafaat nantinya pada hari kiamat. Artinya Allah Ta'ala akan berikan syafaat kepada orang yang meninggal tersebut. Jadi lebih utama, lebih bagus solat itu banyak dihadiri oleh orang yang disolatkan. Ya, lebih bagus, lebih banyak, lebih enak. Namun kalau seandainya solat itu berulang-ulang, bolehkah solat itu dilakukan berulang? Artinya orang ini dia misalnya contohnya tempatnya sempit, ya, atau orang banyak sekali tempat sempit, maka boleh berulang-ulang melaksanakan ibadah salat tersebut. Ya, tapi orang sudah salat pertama tidak pulang lagi. Ya, artinya orang yang belum menyolatkan. Nah, baik, ada soal lagi tentang salat? Dan bagaimana nantinya kalau seandainya ada orang yang belum mensalatkan semayit dan dia ingin menyolatkan, ya, maka boleh dia, misalnya mayit itu sudah dikuburkan, dia baru datang misalnya, maka boleh dia menyolatkan mayit tersebut di dalam menyolatkan di kuburan, di atas kuburan itu boleh. Ini khusus untuk salat mayit. Ya, boleh berjamaah. Pernah dilakukan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah bertakbir, maka para sahabat bertakbir. Ya, maka diikuti oleh Rasulullah SAW, para sahabat. Baik. Ustaz bilang tadi masalah pahala ini, di awal tadi kan pahala. Jadi ada gini, dia ikut layak sampai memandikan, kan pahalanya tadi satu kirat. Jika mayat ini ternyata mati suri, hidup kembali, pahalanya bisa ada? Tetap dapat pahala karena sudah menyelenggarakan. Ya, tetap dia mati suri hidup kembali itu kan, tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala. Ustaz, saya tanya Ustaz. Ini kebiasaan manusia lupa. Mungkin mereka itu punya dasar juga, punya dalil juga. Habis disalahkan itu kan yang pernah saya lihat kan ada doanya gitu. Nah, doa. Apakah itu pernah dilakukan oleh para sahabat atau gimana? baik. Adapun zikir-zikir setelah solat jenazah atau berdoa, maka ini tidak ada dalilnya. Ya, nanti kalau bapak tanya ada orang melakukan, coba cari dalil, tanya dalil kepada dia. Ya, dalilnya apa? Kalau dia selesai solat jenazah, kemudian dia berzikir, baca tahlil, kemudian setelah itu berdoa dipimpin oleh imam, itu yang banyak lakukan masyarakat awak kan? Nah, maka setahu ambo, itu tidak ada dalilnya, Pak. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya bertahlil setelah masyarakat jenazah atau berdoa dipimpin oleh imam. Tidak ada dalilnya. Jadi kalau misalnya dilakukan, Kalau dilakukan berarti kita membuat suatu ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Karena ibadah itu sebelumnya itu sampaikan dulu, ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Tidak boleh awak lakukan kecuali harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak bisa lakukan. jadi berarti memang kita mendoakan orang Islam. Nah, bukan tidak percuma Pak. Tidak pernah dilakukan Rasulullah. Rasulullah SAW mendoakan orang salat boleh, mendoakan orang mayit boleh, boleh tak? Boleh. Tapi tompek di mana? Kan diajarkan Rasulullah. Wah, berdoa boleh kan? Hah? Berdoa boleh tak?
maka diperintahkan berdoa. Tapi ba'a cara berdoa, ba'a di matompeknya kan diatur oleh syariat. Bukan berarti kita tidak mendoakan orang, tak. Misalnya kita berdoa tadi ya, berdoa itu kita diperintahkan untuk Allah, berdoalah kepada. Tapi pertanyaannya, ba'a caranya, di matompeknya, kapan waktunya, kan ada dijelaskan syariat. Seperti waktu puasa, puasa disyariatkan. Tapi boleh tak awak berpuasa sembarang awak puasa saja? Puasa tiap hari saja boleh tak? Kenapa tak boleh? Karena tidak ada tuntunan ditentukan bila waktu puasa tersebut. Ada waktu-waktu ditentukan, ada tempat, ada waktu-waktu ditentukan. Ada puasa ayam bid, ada puasa hari puasa Senin Khamis, ada puasa bulan Zulhijjah. Maka jadi intinya segala apapun ibadah yang awak lakukan itu harus sesuai dengan pertama waktunya, kemudian kaifiahnya, kapan dan di mana dilakukan, dan ukurannya sama harus sesuai dengan syariat. Bukan berarti kita tidak mendoakan, Pak. Mendoakan. Misalnya kita siap, Pak. Orang meninggal, sama-sama orang. Waktu lah meninggal 2 hari yang lewat. Baik. Awak tersiap ke rumahnya. Nah. Berdoa awak di situ. Itu ada dilakukan, itu enggak. Nah, itu tidak pernah lakukan Rasulullah. Jadi berarti semua orang juga. Itu kan semua orang melakukan. Baik. Jadi awak melakukan itu kan? Ya. Jadi kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah. Artinya mendoakan, sengaja mendatangkan 2 hari, 3 hari atau 3 hari kan? Berarti kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tapi kalau ingin mendoakan mereka, tidak mesti harus datang kepada rumahnya. Dimanapun kita boleh mendoakan dia. Itu kan masalah tampik ya, Pak. Itu kan masalah tampik. Baik. Itu berdoa di rumahnya. Awak misalnya ada kawan kau yang meninggal. Asali atau 2 hari apa ke rumahnya. Awak berdoa di situ supaya almarhum. Baik. Ambo bertanyakan, apa pernah enggak lakukan Rasulullah itu? Tapi itu Ustaz, enggak. Ambo dasar tidak pernah enggak? yang disampaikan Rasulullah itu dilarang. Ada yang sudah itu diam. Ada sahabat mengerjakan tidak dilarang, tidak ditegur. Berarti kan boleh kan? Baik. Pertanyaan Ambo, awak ibadah tenang? Ya. Pasti ibadah itu ada perintahnya. Jangan. Pasti ibadah itu ada perintahnya. Kalau tidak ada perintah, tidak ada Rasulullah melakukannya. Awak lakukan, baik sekali pikir. Ya kalau aku yang dilakukan Rasulullah, tentu awak nak tahu dah, Pak. Tapi Eh. kita harus berdoa kepada Baik. Ustaz. Kalau Rasulullah saja kita. Nah, kalau seandainya kita berpedoman kepada seseorang, Ustaz itu bisa benar, bisa salah. Itu manusia. Sedang Rasulullah. Ada pun Rasulullah, dia tidak tahu Rasulullah deh. Kalau itu pertanyaan Ambo, apa solat enggak? Solat. Baca Rasulullah itu. Di mana Pak tahu? Kita di Ustaz apa, Pak? Ustaz itu Pak di mana tahu Ustaz Pak? Bisa baca dulu dari mazhab itu. Mazhab ini di mana tahunya? Rasulullah. Berarti ada silsilah kan? Silsilah dalam ilmu hadis nama sanad nama itu. Ada silsilah dari Rasulullah, dari para sahabat, dari tabi'in sampai mazhab Syafi'i dan sebagainya gitu kan. Kemudian sampai kawat, berarti ada silsilah kan gitu. Ya, silsilah tersebut itu tidak semua terima. Selama silsilah tersebut atau sanad tersebut dia menyambung kepada Rasulullah, maka boleh diambil. Makanya dalam ilmu hadis itu ada namanya hadis yang mutawatir, ada yang munqati, ada yang terputus. Kalau terputus tidak bisa terima. Tapi kalau jole sanad kepada Rasulullah sampai kepada Rasulullah, maka itu baru ambil. Sekarang pertanyaan Ambo, awak berdoa selesai berziarah tu ada tak silsilah sampai ke Rasulullah? Kalau tidak ada, dia lakukan. Tapi kalau ada, lakukan. Ya, kalau sampai sanad itu tadi ya, silsilah itu sampai kepada Rasulullah, lakukan. Tidak ada melarang. Cara itu sebagai orang umum tu, Pak, mana dua sanad tu sampai itu tidak bisa ada Ustaz yang kita tahu. Nah, kan ada buku Pak, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Imam Daud, ada yang dikarang oleh Imam Malik Muwatta, ada Imam Ahmad. Bacalah kitab mereka. Tersedia sekarang. Jadi kalau Bapak mengatakan itu nanti, misal berdoa, cuba cari ada tak itu dilakukan oleh Imam awak umpik. Imam Syafi'i melakukan tak? Imam Ahmad melakukan tak? Imam Malik melakukan tak? Imam Abu Hanifah lakukan tak? Kalau mereka tidak ada melakukan, mengapa lakukan? Berarti kalau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh mereka, berarti awak lebih pintar daripada mereka. Salah satu antara mereka melakukan? Hah? Salah satu
satu di antara mereka melakukan. Kalau salah satu mereka melakukan sesuai dengan hadis yang sahih, Ya. lakukan. Kalau yang mereka lakukan sesuai dengan hadis yang sahih, lakukan. Jadi pertanyaan itu aja Pak. Dalam masalah ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan, baik itu kaifiahnya atau caranya, kalau ada dalilnya daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, lakukan. Tapi kalau tidak ada, berarti kita membuat suatu ibadah yang kita anggap itu baik menurut awak, belum tentu baik menurut Allah Rasulnya. Ambil contoh, kan sering ambil setkan contoh dulu ya. Salat subuh berakaat. Dua, ambil lakukan 3 boleh tak? Mana boleh? Ambil kata ancak. Ambil ingin perbanyak solat, ambil boleh tak? Kenapa tak boleh? Karena tuntunan dua. Ambil berdoa. Kemudian ambil berdoa, ya diatur oleh berdoa itu tentang besar-besar ya. Ambil berdoa contohnya di kuburan, atau ambil berdoa contohnya di tompek, di WC contohnya. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Bukan pada tompeknya. Ambil berpuasa. Berpuasa ambil tiap hari. Kalau ibadah puasa kan besar kan? Orang berpuasa ambil tiap hari. Boleh tak? Ha? Tak ada boleh, tak ada di sini Rasulullah. Rasulullah tak pernah nak puasa sebulan tiap hari. Kecil Rasulullah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, 3 laki-laki Rasulullah, ambo adalah ambo mampu untuk berpuasa kepada Rasulullah. Kecil para sahabat orang tersebut, nyo berpuasa taru aja, tak pernah buku. Tak. Maksudnya berbuku di sini kau nak lupa puasa tori. Satu hari berbuku, satu hari puasa, satu hari berbuku, itu maksudnya. Bukan berbuku, tak buku hari maghrib, tak. Itu bukan maksudnya. Ya, berbuku di sini maksudnya apa? Satu hari berpuasa, satu hari berbuku. Maka datang Rasulullah. Rasulullah, ambo solat malam tahu ya Rasulullah, tak tidur. Ya Rasulullah, ambo nak nikah Rasul. Begitu, ambo ingin semangat dalam masalah ibadah Rasulullah. Kecil 3 orang sahabat tadi. Kecil Rasulullah, aku berpuasa dan juga aku berbuka. Aku solat malam dan juga aku tidur. Aku juga menikahi wanita, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Jadi melakukan dasar ibadah bukan hanya dasarnya apa semangat awak, keinginan baik awak, tak. Baik menurut awak belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Tapi baik menurut Allah dan Rasulnya pasti baik menurut awak. Terjoleh dalam ibadah. Saya faham? Jadi kalau ada Pak mengatakan, oh Ustaz, ini bisa Ustaznya menjelaskan seperti itu. Tanya Ustaz, dalilnya Ustaz. Dalil dari hadis apa Ustaz? Kalau ada misalnya Ustaz mengatakan boleh ya, Ustaz dalilnya apa dari hadis Ustaz? Cuba tunjukkan buci Ustaz. Dalilnya dari Al-Quran apa Ustaz? Kalau ada orang amalkan Ustaz, tapi kalau tak ada orang tak sama amalkan Ustaz, berarti menambah itu Ustaz. Itu saja ya. Ambo jangan punya Ustaz. Apa punya Ustaz juga kan gitu. Ambo kalau ambo mendapatkan sesuatu yang baru, ambo tanya dulu, berteliti. Pernah enggak ini dilakukan oleh Rasulullah? Pernah enggak dilakukan sahabat? Pernah enggak dilakukan oleh tabi'in? Kalau tak ada, ya cuba-cuba membuat agama. Ya, berarti sesiu kita katakan, maka sesuai dengan perkataan Rasulullah mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna farad. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang mana amalan tersebut tidak ada dasarnya di perkara kami, Rasulullah, mardud, amal tersebut tertolak, baswa sesiu. Misalnya Pak mendoakan saudara-saudara kita yang di miskinah itu Pak. Boleh, silakan. Itu ada doa Sekarang permakan mendoakan gitu kan. Bapak sekarang permasalahannya mendoakan orang mati, mengkhususkan datang ke rumahnya, doakan di rumahnya, itu masalah pertanyaan tadi. Kan berbeda dengan mendoakan. Ambo solat sekarang, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kawan-kawan ambo di Palestin, ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kawan ambo yang di Afghanistan. Boleh tak? Boleh, silakan mendoakan. Sekarang pertanyaan Pak tadi mengkhususkan datang ke rumah orang semai, mendoakan di sana gitu kan, berkumpul-kumpul. Kalau di kampung ambo tu basalawat 3 hari untuk turi. Itu tak selawat Pak. Ada juga di kampung lain mereka berkumpul dan berkumpul hanya sekedar berkumpul saja di sana. Jadi mana merancak aku berkumpul aku mau apa karena lain berarti itu masalah lain dari pada hari itu Pak. Kalau apa saja logikanya seperti itu. Jika sekarang masalah ibadah, aku tanya, ada nak lakukan Rasulullah pada itu? Nah misalnya kami ikut kebagian Pak ya, ada yang meninggal seorang.
kami pengen mencari ke situ. Daripada mereka akan malam-malam warna kecil kembali. Apa kan permisalan kan? Kalau permisalan itu biasa silakan bisa. Sekarang asalnya boleh nggak seorang mengunjungi orang yang meninggal? Boleh? Boleh. Sekarang permasalahannya mengunjungi kemudian berkumpul di rumahnya mendoakannya di sana dipimpin oleh seorang imam. Itu tidak pernah Rasul. Itu tidak dikurujuk Rasulullah. Kalau Pak mendoakan dimanapun, tidak mesti di rumahnya. Misal saudara meninggal, ya Allah, awak di dalam sujud awak doakannya, awak di dalam rukuk awak doakannya, awak di dalam antara azan dan iqamah kan doa yang mustajab itu, awak doakan berkata, ya Allah ampunilah dosa sefulan, ya Tuhan kaum kami, ya Allah. Boleh dimanapun doa awak akan sampai kepada mereka. Tidak hanya khususkan di. Kalau di mana saja bisa. Kalau kita doakan di rumah pun boleh juga Pak. Itu kan masih boleh. Baik, sekarang permasalahannya Pak, orang-orang menganggap sebagian kaum muslimin kalau tidak mode itu tidak afdol deh mereka. Itu anggapan. Kalau awak tidak berkumpul di rumahnya sehari, 2 hari atau 3 hari, itu tidak afdol kecil mereka. Itu anggapan masyarakat awak. Bah kecil mereka kalau begitu mati anjing aja kalau nangsanya. Itulah anggapan orang. Ya. Kalau awak tidak melakukan seperti itu ya. Kecil masyarakat kalau mode itu awak selesai berkuburkan, saya selenggarakan langsung dikuburkan, tidak ada doa-doa mati anjing yang sejunya itu enggak masyarakat Pak. Mungkin anggapan apa anda beda, tapi maka masyarakat awak mereka menganggap seperti itu. Ibaratkan tidak diurus mayat itu deh, padahal diurus itu kan. Awak pengurusan mayat itu dimulai dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan dan menguburkan, kan itu saja itu. Habis itu ada tidak tambah lain? Pak, berarti menuju hari setelah 2 sampai jalan ke hari itu merasa boleh aku tidak ada orang melakukan kecuali Sumatera Barat. Mana kecuali masa seluruhnya Pak. Mungkin dasar ada dulu lah. Kalau dalam hadis ada dasarnya. Dalam hadis ada dasarnya. Cuma gitu Ustaz, kamu melanjut pertanyaan kamu tadi. Awak tuh apabila ada yang meninggal kita kan di kalau bisa kan datang terziah ke rumah. Betul. Enggak Pak, dengar Ustaz. Dulu, kan dibantah dulu. Setelah itu kita sampai situ kita mendoakan. Kenapa tidak boleh? Kan tidak dikhususkan. Kalau ambo pertanyaan Pak kan berbeda dengan Pak tadi kan? Berbeda. Kalau ini enggak, pertanyaan beliau tadi dia mendoakan bersama-sama. Karena kami datang bersama dipimpin kan? Iya, Itu yang pertanyaan kan? Kalau Pak datang ke rumah Pak doakan sendiri silakan. Ada masalah? Kan pertanyaan itu jawaban sesuai dengan pertanyaan. Kalau Pak datang tadi, Pak datang ke rumah, Pak doakan sendiri, boleh nggak? Boleh, silakan. Ada masalah. bersama-sama Yang bersama-sama itu dipimpin oleh saudara itu tidak ada dasarnya. Nah, Pak, lanjut. Baik, selesai kita mensolatkan. Kemudian kita menguburkan. Nah, menguburkan Semail ada berapa sunnah yang disunah Rasulullah SAW. Ya, di antaranya ketika kita masuk kubur, maka kita baca doa. Doanya Rasulullah banyak. Di antaranya assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan muajjilina wa ana insyaallah bikum lahiqun. Itu di antaranya. Doa lainnya assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum wa antum salafuna wa anhanu bi atar. Doa lain ya assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, nasallallahu lana wa lakum alafiyah. Ini doa kita masuk kubur. Doakan mereka. Ini doa dari Rasulullah. Assalamualaikum ya adil. Keselamatan wahai para penduduk kubur dari kalangan orang beriman, ya, beriman maupun muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sungguhnya kami akan menjumpai kalian, berjumpa dengan kalian. Nasallallahu lana wa lakum alafiyah. Mudah-mudahan Allah, aku minta kepada Allah bagi kami dan kamu semua yaitu al-afiyah. Doakan. Ini berdoa. Doakan. Mendoakan keselamatan afiat bagi orang-orang sudah dikubur. Ini seterusnya mendoakan. Ya, lalu masuk kubur.
Kemudian dia ada antara adab selanjutnya adalah karahiyatul masyi bin na'lain bainal qubur. Dilarang, dibenci, dibenci yaitu berjalan di kubur dengan pakai sandal. Itu banyak dilakukan orang pakai sandal ke kuburan kan. Kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya, kecil Rasulullah ya, bahwasanya berjalan di kuburan ini menunjukkan perkara yang dibenci ya, kecuali nanti kalau khawatir nanti kalau mandi kuburan itu ada duri-duri, ada kacu dan sebagainya, maka diboleh kita pakai sandal. Teman, adabnya masuk kubur itu tidak pakai sandal, itu adab. Kemudian tidak boleh duduk-duduk di kuburan. Artinya menuduk kuburan tu, duduk pinggirnya sebagainya tidak boleh. Kata Rasulullah, la yajlis ahadukum 'ala al-jamrah, bahwasanya salah seorang di antara kalian duduk di bara api, kemudian membakar pakaian kalian, maka itu lebih baik dibandingkan kalian duduk di atas kuburan. Ya, kebiasaan awak ada menguburkan orang duduk di kuburan. Ya, ini kebiasaan awak banyak nak. Nah, kemudian ya, jadi di kedai kuburan itu hendaklah kita bertenang-tenang, tidak banyak bicara, tidak mota. Kenapa? Karena di kuburan itu kita mengingat mati. Awak mengingat mati. Ya, tidak bergolak-golak. Sekarang di kuburan golak-golak di sana. Nauzubillah. Takut awak kalau seandainya awak jatuh awak dikuburkan lebar. Ya, maka hendaklah kita jaga adab ini. Nah, kemudian ya, di antara keutamaan menguburkan semayit, kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, bahwasanya barang siapa yang menyaksikan mayit sampai dia menguburkan, bahawa bagi dia ada dua qiraat. Sempurnalah pahalanya, 2 qiraat. Ya. Kemudian bagaimana menguburkan mayit? Ya, ini ada 2 cara. Yang pertama boleh dari arah kiblat. Ya. Ada boleh. Kemudian boleh dulu masukkan dari arah kepala, kaki dulu masuk, baru disambut, maka boleh. Ya, kuburan itu digali sesuai dengan uruf kebiasaan kita, tergantung dengan keadaan tanah. Ada yang ada dikasih lahat, ada dikasih lubang di dindingnya. Kalau lahat kan di bawah deh, gali tanah kemudian digali lagi tanah seukuran badan dia sedalam 50 cm. Ya, ada boleh juga di dinding itu digalikan, maka boleh juga. Ya, ini kuburan. Ya, sesuai dengan tergantung dengan jenis tanah. Kalau di Saudi beda dulu deh. Kalau di Saudi itu pasir sadunya, memang sengaja dibuat di beton-beton, di lala Saudi, selesai orang Saudi itu. Ya, kalau pasir kan kalau digali kan mau runtuh itu. Ya, maka dikasih batu, ya, supaya tanahnya tidak runtuh. Ya. Nah, kemudian ketika masukkan ke dalam kubur, maka disunahkan untuk baca apa? Bismillah ala millati Rasulillah. Ya, bismillah ala millati Rasulillah. Nah, kemudian ya, bismillah ala sunnati Rasulillah atau bismillah ala millati Rasulillah. Ini doa memasukkan dalam kubur. Kemudian mayat tersebut dibaringkan atau disampingkan ke arah kiblat, menghadap di arah kiblat. Maka boleh dikasih sesuatu yang bisa, baik ke batu, kepalanya disunahkan untuk ditinggalkan sedikit, kasih tanah gitu ya. Ya, kemudian ya setelah dikuburkan, ya kemudian dibuka ikatan ikan tadi dan tidak diambil, biarkan saja. Ya, tidak mesti itu dibuka apanya, kainnya. Karena banyak orang harus buka kainnya kan, tidak mesti. Ya, karena pada asalnya sudah menempel di tanah itu kan gitu. Nah, tidak mesti dia nempel ujungnya dan sebagainya, tidak mesti. Ya, dan juga keyakinan masyarakat, ini aduh, dan dia anu tali yang untuk beg tu. Ada aduh, tak boleh. Tak boleh ngambil itu. Betul, jadikan alat-alat dukun dan sebagainya. Ya, tidak boleh. Jadi biarkan saja. Ya, dibuka saja, kemudian ditutup dengan papan dari sejenisnya, kemudian kalau ada lubang-lubang ditutupi lubang-lubang tersebut dengan tanah liat dan sebagainya, atau dengan apa jenisnya boleh, sehingga tanah yang masuk ke batu tidak masuk ke dalam liang lahat tadi. Nah, ini penguburan. Maka setiap awak disunahkan, ya setiap orang yang menziarahi atau orang yang membantu penguburan tersebut, mereka itu disunahkan untuk mengambil atau mencangkul dari kuburan 7 kali atau berapa kali, 5 kepala, atau itu sunahnya bagi orang yang menguburkan baik kita. Ya, itu sunnah Rasulullah SAW. Nah, setelah penguburan,
Ya, kemudian kuburan itu ditinggikan 1 jengkal lebih kurang. Kalau bisa dikasih kerikil. Kalau tanah itu pasir atau tanah itu tanah yang apa, sehingga datang hujan, maka kuburan itu dikasih kerikil datinya, batu-batu, sehingga kalau datang air hujan tidak longsor, dipadekkan sedikit, ya, sebanyak sejengkal. Kemudian boleh dikasih tanda di depan, di kakinya maupun di kepalanya. Nah, inilah dan bagi orang yang datang untuk menziarahi kubur atau mayat tersebut, disunahkan bagi mereka untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas mayat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, istaghfir li akhikum was'alu lahu at-tabat. Maka mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara kalian, karena mudah-mudahan dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya, karena sungguhnya fa innahu al-an yus'al, sungguhnya sekarang dia ditanya. Jadi sunnahnya kita berdoa, doakan kepada Allah. Ya, berdoa di sendiri. Kita menghadap kiblat, kita doakan sendiri untuk si mayit tersebut. Ya, tidak ada sunnahnya berdoa dipimpin oleh jemaah atau berzikir. Ya, begitu juga tidak ada sunnahnya diazankan atau diqamahkan, karena ada juga sebagian kita lihat ketika dimasukkan kubur diazankan dulu. Azan untuk manggil orang salat, ya, bukan untuk menguburkan orang. Ada juga balik, ya, atau diqamahkan, maka tidak boleh. Jadi tunggu, selesai Pak, tunggu. Ya. Nah, jadi itu mendoakan, ya, maka doakan, ya Allah, mudahkanlah dia menjawab pertanyaan Allah. Ya Allah, mudahkanlah dia menjawab pertanyaan malaikat-Mu, ya Allah. Ya, ketika kita mendoakan sabit, karena seseorang ketika dia sudah dikubur, maka malaikat akan datang kepada mayat tersebut dan akan bertanya tentang tiga perkara. Yang pertama tentang Marrabbuk, siapa Rabbmu? Yang kedua, man nabiyu, siapa nabimu? Yang ketiga, ma dinu, dan apa agamamu? Maka berdoa, minta susah berdoa di sana, menghadap ke arah kiblat. Boleh kita mengangkat tangan. Nah, wallahu taala bisawab. Nah, itulah. Silakan, ada bertanya? Oh, Ustaz, berarti kita boleh setelah mayat dikuburkan, berarti kita boleh berdoa di kuburan. Nah, mendoakannya. Mendoakan, berarti boleh. Mendoakan mayat boleh. 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 Ada hadisnya. Ada. Bang, pernah ada. Ini kan sampai Rasulullah tadi yang mau sampai. Saya mendengar ada ceramah, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan setelah mati anaknya tinggal berapa menit kemudian mendoakan, karena disitulah malaikat mendatang. Itu yang saya dengar, ya. Nah, tidak khusus untuk anak saja, semua kaum muslimin boleh mendoakannya. Ya. Istaghfiru, kata Rasulullah SAW, istaghfir li akhikum, kata Rasul, minta ampunlah terhadap saudara kalian. Istaghfir, maka kita berdoa, masing-masing berdoa supaya Allah Ta'ala memudahkan urusannya. Yang tidak boleh itu berdoa kepada orang yang dikubur, tidak boleh, setahu. Adapun mendoakan orang yang dalam kubur, di kuburan itu boleh, karena ini perbuatan dikatakan Rasulullah. Begitu juga Rasulullah SAW pernah dalam hadisnya ketika dia datang ke salah satu kuburan Ansar, ya, Rasulullah dalam kuburan itu ista'inu medaku, minta perlindungan kalian dari azab kubur, si Rasulullah. Ya, jadi mendoakan orang yang ada di kuburan itu selesai meninggal, maka ini dibolehkan. Selesai dia meninggal, ya, bolehkan. Nah, Allah Ta'ala besok. Tadi Ustaz, waktu menggali kuburan, ya kebetulan dapat sumber mata air, Ustaz. Nah, jadi penuh dengan air yang tadi. Solusi apakah kita mengganti tempat yang baru atau tetap di lokasi tadi? nah, kalau seandainya kita memungkinkan mencari tempat yang baru, boleh. Tapi kalau anda ada, boleh pakai peti. Ya, boleh pakai peti. Pasang kuburan itu, air itu disedot dulu kan gitu. Ada juga berapa tempat itu memang banyak mata air kan. Ya, maka kalau mungkinkan cari tempat lain. Tapi tidak mungkinlah kuburkan di sana, tidak masalah. Nah, Allah Ta'ala bersama. Si mayat itu menghadap ke kiblat itu wajahnya Tidak, dia menyamping. Seperti tidur menyamping itu kan. Yang gitu kan. Jadi dia tidurnya di samping kanannya. Betul. Jadi menghadap ke arah kiblat dia. wajah menghadap ke kiblat. Ya, wajah menghadap kiblat. Bukan begini. Tapi memari gini kan, menyamping. Ya, maka ditegakkan semayat dia menyamping, dikasih tanah samping itu kan. Nah, Kepalanya wajahnya itu.
bukan kepala wajah ini. Makanya kiblat kan sebenarnya. Jadi jadi mereka bukan kepala itu mereka. Jadi wajah kepala itu karena makin kiblat dia. Miring dia. Bagaimana kalau ada tentang sholat gaib Ustaz? Yang dari sholatkan apakah masih ada sholat gaib? Baik, bagaimana orang yang sudah sholatkan? Apakah boleh sholat gaib? Nah, sholat gaib itu pernah dilakukan Rasulullah SAW itu hanya satu kali. Itu ketika Raja Najasyi meninggal, maka Rasulullah baru melaksanakan sholat gaib. Kenapa Rasulullah meninggalkan? Karena tidak ada orang yang mensolatkan jenazah. Raja Najasyi ketika dia Muslim, dia meninggal dalam keadaan Islam, maka sekalian dia Kristen semuanya, tidak ada. Ya, maka baru Rasulullah melaksanakan sholat gaib. Adapun kalau orang yang sudah ada mensolatkan, tidak perlu lagi kita sholat gaib. Kalau kita melakukan itu salah sebenarnya. Tidak tuntunan. Tidak ada tuntunan. Itu tidak salah. Yang salah itu tidak ikut. Ini salah. Ini salah. Berarti tidak boleh doa dipimpin ke Nah, ada beberapa tempat yang boleh dipimpin untuk berdoa. Di antaranya doa istisqa, doa minta hujan itu ya. Kemudian khatib, ya, artinya sholat Jumat ada, sholat Idul Fitri itu ada, ya. Nah, kemudian artinya tidak mengkhususkan pada tempat tertentu, ya, tidak mengkhususkan. Ya, seperti misalnya mengkhususkan berdoa selesai sholat jenazah itu tidak ada. Mengkhususkan berdoa ketika selesai dikuburkan bersusah berdoa bersama dipimpin itu tidak ada contohnya. Ya, pada asalnya itu doa sendiri kecuali ada dalil yang dibolehkan kita berdoa dipimpin di sana, boleh. Berarti pada saat sholat Jumat, pada saat khatib. Saat khatib, maka Kalau setelah sholat tidak ada. Ada imam memimpin Tidak ada sunnahnya. Kalau ada, pasti ada dalilnya. Tak mungkin suatu ibadat itu tidak ada dalil. Terus dalam penguburan tadi Ustaz, kan ada tempat yang istilahnya waktu dikubur itu ada yang dikasih atap pakai kain itu Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Apakah harus dikasih payungnya ketika nyemboknya? Apakah dikasih pun? Tidak ada. Itu tidak ada. Payung dong. Nah, ada juga sebagian kaum muslimin ketika membawa mereka kasih payung kan. Ini ada sunnah yang seperti ini. Ya, begitu juga ketika menguburkan harus dipakai tudung dulu. Atau kain itu dipanjangkan untuk membuat itu tidak ada sunnah itu. Maksudnya bukan ada sunnah, tidak ada tuntunan begitu ya. Tidak ada tuntunan begitu. Baik, ada keyakinan masyarakat. Ini perlu dipahami ya. Sebagian keyakinan masyarakat, selesai dikuburkan diletakkannya pelepah apa? Gambia atau yang tanam-tanam muda-muda lah. Di kepalanya apa di kakinya. Tujuannya supaya berdoa kepada Allah supaya tidak diazab. Boleh tak seperti ini? Boleh tak? Tak ada keyakinan masyarakat itu kan? Boleh tak? Tidak boleh. Ya, tidak pernah diajarkan Rasulullah. Ustaz, kan Rasulullah pernah melakukannya sah. Ada Rasulullah melewati suatu kubur, ya, kemudian Rasulullah mendengar dia diazab di kubur. Kemudian Rasulullah letakkan pelepah kurma. Dipotong Rasulullah kurma letakkannya. Apa kata Rasulullah? Selama perempuan ini masih muda, dia akan mendoakan supaya dia meringankan azabnya. Boleh tak itu jadikan sebagai dalil? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia Rasulullah tahu dia sedang diazab. Tahu Rasulullah sedang diazab, maka Rasulullah beri perkurma. Kalau awak tahunya diazab, tak tahu dia kan? Nah, baik, dah selesai kita praktek lagi. Kafani. Udah selesai kafani Pak. Cik lah. Ada 3. Saya jadi mayat. Bukan jadi mayat ya. Apa sampel aja. Baik, kita praktek dulu mulai dari sholat. Mulai dari memandikan ya.
Ada jadi main. Contoh aja. Tidak. Baik. Ya. Sebagaimana sebelumnya yang dijelaskan ya. Untuk kafan bagi laki-laki ikut di sunnah 3, bagi perempuan itu sunnahnya 5. Ya, untuk kain kafan. Seperti itu. Ambil jalan. Ini panjang. Hah? Taib. Nah, sekarang kita proses memandikan lah dulu. Proses memandikan. Tentunya dalam mandikan, ambil cik lah ya. Ya. Taib. Silakan siapa yang jadi mat, silakan. Kalau tak ada mat, nak mungkin. Boleh tambah kesedaran sedikit jadi baik. Para Fasil, tak apa-apa. Masak. Ya. Silakan tidur, tak apa. Tuh. Salah pun dah. Taib, anggaplah ni, anggap ya. Jadi kita langsung memandikan ya. Memandikan. Jadi dalam mandikan sebelum pakaian dibuka dan sebagainya, maka dikasih dulu penutup. Tujuannya apa? Menutup aurat. Nanti kita gunting sebuah pakaiannya. Ya. Maka kita buka pakaian nanti kan gitu kan mandikan. Ya. Taib. Ya, boleh kita buka kalau seandainya mayat tersebut dia udah kaku atau belum kaku atau masih bisa diginikan dulu, tak apa-apa. Dilenturkan semua, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah, lenturkan. Ya. Nah, selesai misalnya tadi awak paukan, buka pakaiannya dan posisi ini kain tetap, jangan terbuka auratnya, aurat yang dijaga. Nah, begitu juga anda diharapkan juga nanti kaum muslimin untuk memandikan itu tidak butuh banyak orang. Jangan hadir pun banyak menggiliangnya. Tak ada sunnah itu. Cukup mandikan 2 orang atau 3 orang saja. Yang ditunjuk oleh semayat diwakilkan. Kalau menghormati kau tolong mandikan orang yang alim itu ya. Tak lo mesti mandikan anaknya deh. Tak lo mesti mandikan keluarga dia. Artinya yang ditunjuk dia, yang diwakil dia. Siapa yang orang yang alim lah maka itu. Karena anak belum tentu dia faham masalah ini. Ya, maka ditunjuknya. Ya, dan juga orang mandikan juga harus amanah. Nanti tidak amanah beku, dibuka aibnya kan. Semua itu ada luka di sikunya. Lah berbau dan sebagainya itu tak boleh. Haram, tak boleh menyebarkan aib. Ya. Kemudian juga dihindari foto-foto. Foto-foto semai dan sebagainya jangan. Beku disebar di Facebook dan sebagainya. Ya, maka tak boleh. Itu aib. Kalau seandainya dia sedang meninggal, sedang mandikan, difoto, disebar, itu berarti menyebarkan aib. Tak boleh. Ya, nah. Jadi selesai dibuka pakaiannya, maka memandikan itu seperti kita memandikan kita mandi junub. Mandi junub ya. Maka di antara sunnahnya, kalau kukunya panjang, maka dipotong dulu kukunya. Ya, baik kuku kaki maupun kuku apa, potong, tak ada masalah. Ya. Nah, kalau kumisnya tidak rapi apa, dia boleh dirapikan. Ya, digunting. Dirapikan apa dipotong? Ya, mana? Yang kumis. Yang dirapikan. Berarti ada sebagian kata harus dipotong. Berarti dirapikan ya. Itu yang benar Enggak, ya. dipotong itu kan rapi. Bedanya. Yang dipotong habis. Enggak, Ada yang dirapikan. dirapikan itu kan dipotong. Yang Pak pertanyaan itu dipotong atau dicukur, itu beda tuh. Kalau dicukur habisnya. Habis kan? Kalau dipotong kan dikulinya. Jadi sunahnya, ini sunah dalam sunah fitrah ya. Kalau kumis tu dipotong. Ya. Kesuka di apa ya? Potong. Ya. Taib. Dah dibersihkan tadi, kemudian kukunya dibersihkan dan sebagainya. Ya, tentunya kita baca bismillah tadi ya. 6. Mulailah kita membersihkan kotorannya. Kotoran yang ada di perutnya. Maka diangkat dengan kotoran ini. Maka ditekankan ini. Ini dikembangkan. Ya. Maka ini bahu tangan kita yang kiri ini ya membersihkan kotoran. Maka orang yang mandikan disunahkan dia pakai sarung tangan ya. Ya, kemudian dia pakai pecah-pecah kain, nanti digunting-gunting kain itu, nanti kena mungkin kata gunting enggak. Ya. Atau pakai apa nama tu? Senggodak basah bajunya dan sebagainya. Pakai tangan dan pakai juga penutup masker ya. Sehingga nanti kalau ada mayat itu memiliki bau dan sebagainya, sakit, sehingga tidak memindah ke penyakit kepadanya.
mandikan. Maka dibersihkan kotorannya. Lah bersih kotoran sadu tadi bersih. Bangkit tadi kan, ditakam parutnya rapi-rapi. Jangan korek-korek. Ya, pelan-pelan lah. Baru dibersihkan kotorannya. Ya. Selesai dibersihkan kotorannya, kan bersih tadi tu. Baru kita wudu'kan. Wudu'kan seperti wudu' salat. Ya. Baru wudu' salat seperti biasa. Kita dulu mencuci tangan. Awak cucikan tangan dulu. Ya, mulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri gitu kan. Cucikan. Ya, emak kiri. Ya, cucikan gitu. Kananku tangan kan? Cucikan tangan kanan, kiri. Ya, kemudian ya bersihkan hidungnya. Maka nanti hidungnya itu boleh ditutup dengan kapas maupun juga mulutnya, boleh. Supaya air tidak masuk. Ya, bersihkan punya. Baru kita wudu'kan seperti wudu' solat. Ya, wudu'kan dari mukanya, tangan, ya, kemudian kepalanya, kemudian baru kaki. Dah selesai wudu', baru kita mandikan mulai dari kepala. Nah, sebelumnya kita sampaikan air yang kita mandikan ada ya. Yang pertama ada air yang bercampur dengan daun bidara. Kemudian ada air dicampur dengan kapur baus. Kapur baus tu dipocah-pocah sampai halu. Ya, kalau ada larukan hilangnya seperti itu, pocahkan. Maka kita mandikan pertama dengan daun bidara tadi. Daun bidara tu mulai dari kepalanya. Ya, siram kepalanya tu. Siram kepala mandikan dengan daun bidara tadi. Lah bersih kepala, baru dengan mandi sisi kanan. Lah mandikan sisi kanan. Dengan bidara tadi sampai ke bawah. Dah selesai itu balikkan dulu. Miringkan dulu. Bersihkan yang kanan dulu. Yang kanan dulu. Pokoknya lah bersih kanan tu. Lah selesai baru balikkan lagi. Baru kita main kiri. Sampai ke bawah ke depan baru sampai dibersihkan terus. Lah. Yang ini diangkat. Iya. Iya, tetap ini kan mandikan kita berapa orang tadi kan? Maka pas bersihkan masukkan belakang ke tangan. Oh, enggak diangkat. Enggak, tetap di posisi gini. Dimiringkan. Ya, posisi tetap ini tetap tertutup. Jadi tetap tangan kita main ke baik belakang dah. Dah selesai dan berdarah baru satu kali mandi. Maka sunahnya kalau banyak sunahnya tersampai 3 kali. Kalau bersih boleh. Yang penting dia berapa kali? Berwitir. Ya, yang penting dia witir. Dah selesai itu baru mandikan sekali lagi. Misalnya engkau belum bersih. Baru yang terakhir baru dengan kafur tadi. Dah, itu je mandikan, tak susah kan? Ya, kalau seandainya ada luku-luku mayat tu perban, biar saja. Ya, dibasahkan seketik dan sebagainya. Nah, jadi orang yang mandikan tu tolong jaga rahasia mayat. Jangan disebarkan. Ya, ni cara untuk mandikan mayat. Nah, jadi ada orang celia yang banyak yang mesti sunat langsung diapakan, disiram tu. Harus diwudukkan dulu. Ustaz, kalau mandi kan ada pakai selang pipa gitu. Boleh. Gitu, boleh. Nanti untuk memudahkan itu. Maka kalau di Saudi itu pakai selang tu. Di Saudi, yang pernah ke Saudi, ke proses ketompek khusus ya, mandikan mayat di Saudi itu. Maka di sana dipraktikkan kepada cara mandi itu. Di Saudi. Apalagi mandi kotorannya itu kan agak Ya, makanya ini tetap posisinya agak mengangkang itu kan, sehingga kotoran itu tetap bersih. Ya, bersihkan. Kalau ada gigi palsu atau Kalau gigi mayat tu punya gigi omel macam ni, dia kasihan omel kan. Mas, kalau dia mudah dibuka, buka. Kalau bisa dibuka, buka. Rasanya mulutnya masih terbuka kan, masih hebat. Tapi kalau padik mulutnya, jadi pasuk, biarkan sajalah. Ya, misalnya dia gil-gil pasu emas atau gigi apa gitu kan. Kalau bisa mungkinkan terbuka emas tadi bisa nak boleh, tapi kalau nak mungkinkan biar saja. Tak apa-apa. Nah, jadi terakhir mandi itu dengan kapur barus tadi. Dah selesai mandikan, dah selesai, dah baru dikeringkan. Nah, apakah butuh wuduk lagi? Tak butuh wuduk lagi. Ya, tak butuh wuduk, cukup wuduk pertama tadi karena dia sudah mandi kan? Ya. Waktu mewuduk kan baca niat. Ya, wuduk kan baca bismillah. Ya. Bismillah yang pertama tadi. Ya. Cukup dari bismillah tadi boleh. Yang pertama tadi. Ya, cukup. Karena kita sudah apa kan? Nah, kalau hutang boleh ulang lagi tak ada masalah. Ya. kalau minyak wangi itu bila Ustaz? Kalau minyak wangi kan selesai ni. Berarti kita mengkafani lagi kan? Dah. Berarti mengkafani. Nah, selesai. Tom. Dah, ada pertanyaan tentang wuduk mandi?
Jadi pada prinsipnya memandikan mayat untuk membersihkan hadas besar kecil atau kebersihan si mayat. Nah, tujuan tentunya mandi itu pada asalnya tentunya untuk membersihkan dia dari hadas kecil besar. Tapi pada umumnya kita bersihkan semua, gitu ya. Berarti kalau hadas kan cukup satu kali aja dimandikan. Kenapa Ya. boleh 3, boleh 7, boleh 9? Untuk mendapat kesempurnaan. Berarti Mendapat kan kesempurnaan. kebersihan berarti. Berarti sempurna ya kebersihan. Sama dengan mandikan itu bersih. Hah? Berarti kebersihan. Tapi kalau Iya, mandikan itu ketujuan mandikan yang bersihkan. ya tadi kan dibilang kan ada. Cuma sunnahnya itu sampai 3 kali. Sunnahnya kita kalau ada sunnah, kenapa tidak kerjakan sunnah? Ya, ya. Taib. Rasa saya mandi, tetap posisi mayat tadi dalam keadaan auratnya jangan terbuka ketika kita angkat dia ke kain kafan. 6. Kain kafan, nih. Taib. Itu ada 3 lembar. 6. Jadi bapak tidak terbiasa nanti, ni ambil cik nak. Ada guntiang. 6. Jadi awak ambil dulu apa? Pengkek. Ambil isu jadi siku guntiang. Kau siku nomor tu. Ambil siku. Jadi kalau ikut mudah juga ha. Ya, ini ikatan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan awak berapa butuhnya. Boleh 5, boleh 7, antara berapa butuhnya. Ya. Ni untuk mengikat. Ya, maka dikasih nanti berapa buah? Sesuai kebutuhan awak ambil asal 5. Ya. Enam. Ambil sesuai kebutuhannya. Laura? Sampai. Mau jadi tu. Time. Silakan disusun. Adapun panjang ini kainnya, ini dia ada, cuma dia teratur sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Kalau semai itu misalnya tingginya 150 ya, 150 cm tingginya, maka Allah biarkan 50 lah. Berarti berapa tu? 2 meter. Kalau mainnya panjangnya tingginya 180 awak lebihkan sepertiga itu. Berapa tu? 60 kan? Ya 60 ya. Ditambah 180 berarti 240. Untuk gunanya untuk mengikit dia kan. Maka awak lebihkan kepala itu sama kakinya itu. Jadi ya sepertiga dari ukuran tingginya. Ya, kalau tingginya 150 berarti lebih 50 lah. Kalau tingginya 180 berarti lebihkan 60. Nah, baru susun punya. Silakan susun. Nah, susun. Lalu sekali belum mati juga. Lalu sekali Kan justru belum mati juga. Ada nggak mencoba di kapan orang? Kan mati suri. Hah? tiga sana. Nah, itu nyampe. Depo di kapal kan di apa? Enggak, langsung ke Palu dah. Langsung. Berapa? Nah, jadi untuk laki-laki biasanya 3 ya. Nah, susun ke Palu. Ini yang dirobek tadi ya? Nah, yang robek tadi. Pak pendek sih kok. Nggak ikut di bawah, ya panjang. Yang panjang. Enggak jauh sampai. Bukan kita jauh jarak jauh nah. Nah. Nggak dulu langsung panjang itu. Bukan jauh nah, majuan gua. Hah. Itu bukan kain yang pendek, kain itu masih gitu nya. Baik. Coba dulu Ustaz. Hah? Lalu istri kita. Baik. Disunahkan setiap lembaran kita kasih parfum. Ya. Ya, berjenis parfum kalau ada awak pakai tu. Daun mawar, mawar ya?
Niat senyum. Tak mesti mawar. Terserah, pokoknya harum-haruman. Ya. Pakai alkohol. Ya, tak apa-apa pakai alkohol tak masalah. Iya. Boleh, alkohol pun. 6. Itu lipatan yang ke 2. Tak apa-apa, tak apa-apa. Tak ketik. Baru setiap lipatan kita kasih pengharum, parfum. 6. Baik. Dah? Silakan. Kalau yang meninggal lebih tinggi daripada kain kafan ini, Saya tambah kain kafannya. Disisipkan lepas Pak. Lepas dapat Pak. Tinggi na Pak. Marah. Bro. Tinggi na Pak. Panjang mana? Yang pendek kok. Yang kecil. Sana. Kau nak apa kepala kau? Ke sebelah belakang ada Pak. Tak. Baik, berarti posisi tadi 6. Tak. Lebih mana? Pas tadi tu. Lewat tu kesel. Tu dapat. Jadi dingin kan. Jadi tentunya kan tadi kan ditutup tu. Tunggu lu. Pegang tu. Ujung. Cik pegang ujung tu. Tadi kan posisinya dia tutup tadi kan? Ya. Jadi baru gini kan, baru ambil anduknya tadi. Itu tujuannya, ambil anduk tadi. Supaya apa? Jangan terbuka aurat. Itu tujuan tadi. Ya kan dia pakai anduk tadi kan? Maka dia tutup. Okey? 6. Anggaplah dia tutup. Baru boleh dikasih kapas di apanya? Di pinggulnya boleh. Ya, boleh juga dikasih kain dalamnya boleh. Ya, boleh kasih, boleh nak salah, atau kapas dan sejenisnya baru tutupi. Ya. 6. Di punggungnya. Ya. 6. Boleh kasih boleh sujud, boleh aja nak salah. Ya, sesuai dengan kebutuhan kan gitu. Kalau tak ada, cik lembarnya boleh lah. Tak ada apa-apa punya miskin, tak ada punya apa-apa tidak ada. Hanya beli selai kuih, boleh dikuburkan dengan satu helai? Boleh. Ya. 6. Yang lebih afdal untuk kain kafan ni harta kita sendiri. Jangan diharapkan lulu dari bako. Yang dari anak. Karena kalau di kampung kan diharapkan dari bako kan? Bako. Kalau maka untuk kafan ni dibagusnya afdalnya dari hasil kita sendiri. Kita menyediakan sendiri. Ya. Baik. 6. Tutup tadi kan? Contoh. Anggaplah apa? Maka disunahkan untuk mengasih wangi-wangian kepada semayit. Ya, di antaranya dia anggota tempat sujudnya. Mana tempat sujud tu? Ning. Ya, telapak tangannya ni, ya, ininya, ujung-ujungnya, ya, atau pinggul pokoknya kasih wangi-wangian harum-harum. Ya. Untuk pelipatan boleh sekali 3 juga boleh. Ni tidak ada aturan apa ya. Sesuai dengan kebutuhan saja. Boleh langsung. Temukan 3. Ayo. Nah, tangannya boleh posisi dalam begitu, boleh posisi boleh gitu juga ni ya. Boleh dua-duanya. Ya, boleh. Nah, kan? Temukan, jumpakan. Bisa nafas ni? Nah. langsung siap. Baik. Dah? Nasib muda. Mana kirinya ini ya kiri? Kirinya. Ini kiri. Ya, ini kirinya. Ya. Baik, boleh nanti kita gini kan langsung, boleh. Seperti ini. Bisa apa Sim? Marap. Dah. Lah, okey. Listen, okey. Jangan sanggup. 6. Masih ada lah. Yang untuk perempuan lah. Bahkan kau kan jenazah laki-laki, yang perempuan itu kan pakai baju. 6. Kalau perempuan boleh dibagi ya. Di antaranya boleh dia pakai khimar, jilbabnya, kemudian jubahnya satu, maka jubah itu dipotong tu ya, pakaian, dan boleh pakai dengan sarung. Ataupun tak masalah, boleh sekali 5 boleh juga. Tak mesti seperti itu. Tapi kalau memang dikasih apa tadi, himarnya jilbabnya, kemudian gamisnya, kemudian kain sarung, baru yang 2 lembar untuk membungkus. Ya, 2 lembar. Atau boleh sekali 5 pun boleh. Nah, salah kan dia kan sudah tutup juga tadi.
pakai kapas dan sebagainya tadi kan? Boleh. Nah, boleh lipatan tadi, boleh cik-cik, boleh jo. Langsung cik-cik lipat tadi kan? Tadi kan? Gini kan? Boleh. Ya, yang gulang begitu saja tak apa masalah. Dia gulang pun tak ada masalah. Gulungannya lebih bagus nampak sekali seluruhnya. Sekali seluruh. Sekali seluruh kan bisa boleh buka, sekali buka. Kalau cek kan panjang. Cek. Ya, itu yang boleh. Artinya kemudian ikatan talinya itu di sebelah mana? Dia akan miring kepada tuntuk dia. Berarti ikat tali sebelah kiri. Dia akan memiring dekat sebelah kanan kan? Miring kan? Berarti dia ikatan talinya ke sebelah sini. Maka lebih gampang untuk membuka. Ya, sebelah kiri. Mas sebelah kiri. Satu. Gulungannya itu arah ke kanan. Tak ada mesti itu. Oh, enggak ada mesti. Ada aturannya. Enggak ada aturannya. Baik. 6. Kemudian orang selesai dikafani. Ada orang yang masih melayat, boleh enggak ditinggalkan begini aja dulu? Boleh enggak tinggalkan itu? Nanti ditutup, boleh tak? Boleh. Karena dia akan belum dibawa contohnya kan? Masih ada nunggu, masih ada waktu dengan perencanaan kita contohnya. Maka boleh masih dibuka wajahnya kalau ada orang lihat. Ya. 6. Halo. Dah, buka. Nah, ini cara mengafani. Ya, cara mengafani. Nah, ada soal pertanyaan silakan. Berarti di gudang kepala ikut tabung kuih itu, Ustaz? Kepalanya harus tabung kuih. Sama tabung kuih. Kan bukan dia. Tak ketemu san. Di KB disko. KB disko. Kalau ketika mengafani ini keluar kotoran lagi gimana, Ustaz? Makanya itu asalnya, makanya di pas mandikan itu harus bersih-bersih. Tapi kalau keluar jadi kan ada kapas tadi tu ya. Maka kapas tadi untuk membantu untuk supaya tak menyentuh yang lainnya. Ya, maka dikasih kain dalamnya atau dibanyakkan kapas di pinggulnya. Maka dalam proses pemandian, maka kalau tidak bersih satu kali, tambah lagi itu tujuannya kan? Maka ditokan-tokan lagi sampai dia bersih kotorannya tu. Boleh. Kan dia putih kan? Boleh. Tapi tidak ada sunnahnya seperti itu. Tidak ada keutamaannya. Orang yang pergi haji, dia ada pergi umrah, masih ada sisa kain ihramnya kan? Apakah ada sunnahnya untuk mengafani dengan kain itu? Tidak ada. Cuma bolehkah? Boleh. Kalau kain kafan ini mesti kain warna putih atau Tidak mesti warna putih. Kain panjang pun boleh. Tidak mesti warna putih. Tidak harus polos juga. Artinya bergaris-garis pun boleh dia, berwarna pun boleh. Tidak mesti putih ya. Nah, bagaimana nanti dia kain kafannya cik sadunya? Cik maksud cik ko? Ditutup kepala, tinggal kaki. Ditutup kaki, buka kepala. Bagus. Maka kita tutup kepalanya. Tak ada kain kafan cik sebenarnya. Cik pun tu tak ada. Cik pun tu tak cukup untuk mayat. Tutup kepala, nampak kaki. Ustaz, ini kan kain tu, kain tak ada lah dah. Kamu buang, mayat pun kamu buang. Jadi gitunya. Gombong banget. Makanya dari awal kita sudah ukur semayat. Dari awal kita sudah ukur mayat. Kan Ustaz ngecek kain tak ada lah dah. Tidak, contoh ikut Pak. Pahami pertanyaan dulu. Dari awal wak miskin bono. Kau masuk kata, tidak ada. Kau miskin tidak ada kain julai. Yang akan dibawa untuk orang bantu pun tak ada. Cuma kainnya cuma selembar aja. Selembar untuk kain kafannya. Tidak perlu cukup untuk menutup sadunya dia. Singkitnya. Dia bisa untuk kepalanya, buka tutup kepalanya, nampak kakinya. Tutup kakinya, nampaklah kepalanya. Dalam kondisi itu tutup aja kepalanya, ikut biarnya. Dia biar je lah. Ya, kondisi. Tapi kalau nampak awak kau godang lah, mayat lah besar kau lah. Itu ukur mereka kafannya tadi kan. Dari awal kita sudah ukur. Kau mayatnya
Berarti lebarnya berapa misalnya? Lebarnya 120 misalnya. Berarti kainnya itu harus lebihkan itu. Ikut tak? Pertanyaan apa tadi? Mayatku meninggalnya di duri. Kawan awak, Ustaz. Kawan awak. Jadilah dimandikan. Pihak keluarganya udah setuju di duri itu dikubur. Dibawalah ke Sidimpuan. Mayat itu gambuang. Gambuang le. Gambuang mayat tu. Dimandikan dia 2 hari semalam kan, gambuang. Ini nak sampai ke boleh tak ditukar? Ditukar. Kalau itu kondisi yang seperti darurat, berarti itu boleh. Nah, sebenarnya itu menyiksa semayat. Keluarga itu menyiksa semayat. Makanya kalau ada orang meninggal, itu tidak ada istilahnya harus menunggu anak dulu, menunggu keluarga dulu, tidak ada situ deh. Langsung disegerakan. Apa manfaatnya ditunggu anaknya? Apa manfaat untuk turun keluarganya? Tidak ada. Tidak setuju dia dikuburkan di duri waktu itu. Iya, itu makanya itu sunnahnya asalnya di mana meninggal langsung dikuburkan situ. Ya, itu lebih. Kalau dia dibawa ke duri, dibawa ke ini, berarti dia sedang disiksa mayatnya. Maka dalam hadis Rasulullah, kalau mayat itu segerakan, artinya mayat itu baik, maka langsung disegerakan. Kalau mayat itu buruk pula kalian tinggalkannya lama-lama di rumah, Rasulullah. Ini kan 3 lembar Ustaz. Kalau Ya. dia pun banyak Ustaz di Ginjayan Ustaz. Dia di Ginjayan Ustaz. Kan bisa jadinya tak? Panjang dia. Kalau seandainya tadi kan etika ini kan sesuai dengan kondisi saja, Pak. Sesuai dengan kondisi, bah bisa awak memungkuinya. Enggak, kalau pikul bisa di Ginjayan boleh. Boleh ya? Mayat, ukuran mayat. Nah, itu kondisi tadi kan siapa tu mungkin tak ada kain deh. Kan itu contohnya Pak lah kain kapan kalau ngomong. Ya boleh tambah cale. Ya supaya bungkunya je bisa bungkunya je le. Ya kalau masyaallah kan lah kasihan lah gombong kalau bangkai dia tu. Mayat lah 1 hari itulah bau dia biasanya tu. Kalau ada kasih obat apa gitu ya. Itulah baunya tu. Terkadang semalam saja terkadang mati misalnya zuhur tu. Dikuburkan zuhur, terkadang kulit-kulit itu lah mulai ngelupas tu. Dah mulai ngelupas. Maka mayat tu disegerakan. Nah. Tadi itu memang dibungkus apa enggak boleh buka. Nak dibungkus. Ya. Dibungkus. Kalau enggak dibuka di lahat. Tak ada masalah. Kalau tak ada buka di lahat tak ada masalah. Apakah harus di lahat nanti dibikukan, ditempel ke tangan ah? Tak mesti. Tak mesti seperti itu. Yang penting sudah dibuka aja lah, biarkan aja. Karena pada asalnya dia akan hancur nanti kan? Akan hancur. KB-KB-nya perlu dilonggarkan Dibuka aja. Dibuka saja. Dibuka, longgarkan aja, buka. Tapi jangan dilepas semua. Ada ambil itu kan? Ambil kan? Letak di kepalanya. Tak ada itu dia. Atau kau pulang? Kalau tidak dibuka sama sekali tidak masalah. Sunnahnya itu dibuka. Karena nanti asalnya karena dia mayat tu lama-lama gombongnya. Kalau dibukit kan dia terbuka betul. Mayat tu kalau mau kan gembung tadi kan. Itu kan tambah erat dia tu kan. Maka sunnah kita buka. Nah, ada soalan lagi? Pertanyaan? Kemudian mungkin dijelaskan kalau mayat itu meninggal sebelum dia ada keguguran ni, biasa ibu ni guguran. Ya, ni mungkin dah dijelaskan. Kalau sebelum dia meninggal pada umur 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan, sebelum 4 bulan apakah harus dikafani dimandikan sebenarnya? Tidak. Ya, kalau dia meninggal sebelum nafasnya dihembuskan, lah mati kan gitu. Maka dia pun aja dikuburkan aja kubur itu. Tapi kalau lah dihembuskan nafasnya, dilakukan seperti ini. Ya, keguguran misalnya umur lah 5 bulan atau 4 bulan setengah atau 4 bulan 10 hari contoh. Ya. Kan masih dalam tu kan? Kan dipaksa kali dikeluarkan tu. Maka kalau dia umurnya 4 bulan kurang, maka dikuburkan aja biasa aja. Tapi kalau lebih dari 4 bulan, maka seperti ini penyelenggaranya, sama. Kalau diselenggarakan seperti ini walaupun dia di bawah 4 bulan keluar. Tidak ada sunnah seperti itu. Kalau belum berbentuk sekarang. Belum berbentuk dia kan? Karena kita menentukan waktu 4 bulan itu dari dokter, Pak. Ya. Ustaz. Terkadang ya.
Sekarang dia telah kalau lah ditimbulkan nafasnya itu terasunya itu regu tu. Ya, karena Awan kan umur 4 bulan. Ya. Kalau 5 bulan atau 6 bulan kita dapat kasih tahu tuh lebih ya. Kan? Ya. Tapi kalau 4 bulan tu kan kita belum tahu tuh dasar. Kalau bahasanya ibu tahu tu. Kalau 4 bulan tu lah mau dotaknya kan. Sekarang tak tahu tahu dia berapa. Tak tahu le duk mana. Nah, ada lagi Pak? Bayi tadi itu dimandiin juga, bagaimana? Atau Ya, mandikan. Dimandikan Kalau juga. dia setelah mandikan. Dihudukkan juga. Ya, dia sesuai dengan kemampuan ajaran dia. Nah, cukup Pak. Ada lah, pas ya. Nah, cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat bagi kita. Waktu tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.